Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Ibu Ketua pimpin doa terlebih dahulu. Sugeng siang Pak Siang. Hari ini yang tidak masuk siapa? Andika, Mas Andika sakit atau yang lainnya? Ada yang tahu? Belum tahu ya, apa berarti ya? Oke. Siapa di kelas 7 apa ini? 7B. 7B yang mempunyai cita-cita, angkat tangan. Yang punya cita-cita, aku langsung kok Pak. Langsung angkat tangan. Siapa yang punya cita-cita? Semuanya punya? Oke, silahkan turun tangannya. Terima kasih. Kalau punya cita-cita, berarti salah satu kunci sukses adalah semangat belajar. Oke? Semangat belajar. Sebelum kita akan mulai pembelajaran hari ini, Pak Chandra akan memberikan ice breaking. Ready? Oke. Coba tepuk satu. Tangannya jangan ditempel di meja ya. Di atas meja. Tepuk satu. 1, 2. Oke. Kalau tepuk 3 berarti kalian tidak usah tepuk ya, diam. Kita akan coba tepuk 1, 2, 1, 3. Tangannya di atas meja. Nanti akan ketahuan yang tidak konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Tepuk 3. Ketahuan ya. Karena dia siang. Tepuk 1, 3. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik, Pak Chandra siang hari ini akan membawakan materi apa? Surat dan surat pribadi. Siapa yang di kelas ini belum pernah melihat surat? Angkat tangan. Belum pernah melihat surat? Sudah? Sudah ya? Minimal undangan, ya kan? Undangan OSIS, undangan mungkin kalian mengikuti bapak ibu atau mali di rumah ikut jagong itu biasanya dapat undangan enggak? Pernah menulis surat pribadi? Pernah? Ada yang pernah? Waktu dulu sekolah dasar pernah belum? Pernah ya? Oke. Nah, silakan dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Surat merupakan alat komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Informasi dalam surat dapat berupa pemberitahuan, permintaan, dan lain sebagainya. Informasi yang ditulis dalam surat harus sesuai dengan bahasa surat. Jika surat formal, maka harus menggunakan bahasa baku. Nah, hari ini salah satunya kita akan nanti akan melihat bagaimana Pak Chandra surat resmi, bagaimana Pak Chandra surat pribadi itu ya, dua surat itu ya. Nanti kalian bisa menelaah bagaimana perbedaannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini coba Mas dibaca nomor 1. Oke, tepuk tangan. Nomor 2 silakan dibaca. Peserta didik mampu menyusun surat pribadi yang otentik dan surat resmi sederhana
membaca sesuai konteks kehidupan nyata dengan memperhatikan etika dan kaidah penulisan. Oke, terima kasih ya. Itu hari ini salah satunya kalian nanti tidak suruh menulis ya, tidak suruh menulis surat, tidak. Hanya menganalisis nanti. Kemudian nanti kalian bisa membedakan komponen apa yang terdapat di surat resmi dan komponen apa yang di surat pribadi. Oke, yang cowok silakan dibaca. 1, 2, 3. Surat pribadi. Biasanya surat pribadi ditujukan kepada teman, saudara, kerabat, atau yang lainnya. Surat pribadi ditulis untuk menanyakan kabar seorang seseorang liburan rumah atau keluarga, dan sebagainya. Nah, ini ya, surat pribadi itu tidak boleh dikirimkan kepada instansi formal ya. Kalau sama teman boleh, misalkan namamu Mas siapa Mas? Mas Erlan mengirim surat untuk Mbak siapa? Siapa? Mbak Lana? Mbak Dana. Boleh mengirim surat pribadi. Menanyakan kabar karena liburan 2 minggu nggak ketemu, misalkan seperti itu. Ya. Oke, yang perempuan 1, 2, 3, silakan dibaca. Ciri-cirinya: 1. Kata sapaan yang digunakan bersifat rahasia atau pribadi. 2. Menggunakan bahasa yang santai. 3. Menggunakan lebih dari satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. 4. Menggunakan kata ganti orang kedua. 5. Tidak menggunakan sistematika tertentu atau bersifat bebas. 6. Surat pribadi tidak menggunakan kop surat. Coba berikan satu contoh kalimat sapaan untuk teman. Apa? Misal kamu ketemu sama temanmu, biasanya apa yang disampaikan pertama kali? Menyapa, misalkan hello, hai, atau salam, pakai apa? Hai ya, boleh nggak pakai hai? Surat pribadi, boleh ya? Boleh, karena bersifat tidak formal. Nah, strukturnya minta tolong Mas dibaca apa aja dalam surat pribadi. Nah, hanya 5 poin ini yang terdapat di surat pribadi. Jadi cukup singkat. Tapi nanti kalau di surat resmi ada banyak ya, ada kopnya, ada lain-lain. Paragraf pembuka bisa diberikan contohnya, Mbak. Surat pribadi. Nah, betul, tepuk tangan. Namanya Mbak siapa? Mbak Ayu. Halo, apa kabar? Itu bisa ya untuk membuka. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya dalam surat pribadi. Jadi bahasanya bahasa kalian ya, bukan bahasa formal. Seperti tadi salam kangen, pakai hello, pakai salam. Kemudian isi surat nanti yang apa yang menjadi keinginan kalian di situ. Misalkan menanyakan kabar. Terus selain menanyakan kabar, menanyakan apa? Mengajak main, boleh ya. Terus di paling bawah biasanya ada nama pengirim atau penerima. Paling bawah pengirim. Kalau penerima di mana? Di atas. Betul. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Surat resmi atau
poin-poinnya surat resmi. 1, 2, 3. Surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan atau permohonan, surat peringatan dan teguran, surat susulan, surat panggilan, surat pengantar, surat keputusan, surat perjanjian, surat penawaran, pesanan dan lain-lain. Nah, banyak ya surat resmi ya. Tapi semua Pak Chandra yakin di kelas 7B ini semuanya pernah melihat surat ya. Nanti Pak Chandra akan menunjukkan mana surat pribadi, mana surat resmi ya. Coba dibaca Mas. Fungsinya itu apa? Ciri-cirinya minta tolong dibaca. Ayo Mbak. Ciri-cirinya memiliki kop surat dan kepala surat yang berisi nama dan alamat, memiliki stempel instansi, memiliki salam penduduk dan bentuk, memiliki bahasa resmi, memiliki nomor surat dan lampiran. Oke. Kira-kira Pak Chandra mau tanya, kira-kira kalau poin pertama memiliki kop surat, tetapi kalau surat itu tidak ada kopnya, sah enggak? Sah enggak? Betul, tidak sah karena tidak ada nama di situ instansi atau dari siapa yang akan membuat surat itu ya. Nah, ini contohnya. Ini surat resmi. Ada pertanyaan? Pak, kok harus pakai logo surat kenapa? Pak, kok harus pakai hari tanggal? Ada yang tanya enggak? Kelas 7B. Setelah melihat dari surat resmi ini, tidak ada? Tidak ada? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Pak Chandra akan membuat kelas 7B ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok. Masing-masing kelompok isinya 4 orang ya. Ya, 1 kelompok ya. Boleh langsung membuat kelompok balik kembali. Jadi Pak Chandra ya, ada yang mendapat kelompok surat resmi dan ada yang mendapat kelompok surat pribadi.
Sudah diterima ya soal dan lembar jawab. Silakan lembar jawab ini diisi nama dalam satu kelompok. Terus kemudian dikasih judul. Misalkan kelompok 1 mendapat judul surat resmi. Misal kelompok 2 mendapat judul surat pribadi. Nah, tolong ditulis di paling atas ya. Setelah nama kelompok kemudian dapat kategori surat dinas atau surat pribadi. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, langsung dikerjakan. Pertama, menentukan informasi penting ya. Informasi penting dalam surat itu apa? Nah, setelah ketemu kemudian menganalisis strukturnya. Pak, aku bingung cara analisis struktur. Silakan bawa LKS semua. Semuanya bawa. Ada di bab 3 situ ya. Boleh buka LKS. Baik, kita beri waktu 30 menit cukup. Oke, kita mulai mengerjakan dari sekarang.
Waktu tinggal 8 menit lagi. Sekretariat
Silakan presentasi dari setiap kelompok. Kita akan mulai dari kelompok paling akhir nomor 8 ya. Oke, silakan maju kelompok 8. Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Informasi penting. Informasi penting bagus terpilih agar info yang akan mewakili Indonesia dalam ajang SEA. Bagusnya mengenali dan mendampingi kalimat paling atas tanggal penulisan surat paragraf sekian dari kami, terima kasih. Tepuk tangan. Kita lanjutkan langsung melompat di kelompok 1.
Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Lanjut kelompok 7. Seseorang anak yang menjadi atas hebat struktur bulan pribadi 1 alamat dan tanggal 9 bulan 2 paragraf 4 yang Lanjut kelompok 6. Selamat siang teman-teman.
Lanjut kelompok 3. Siap. Ayo dijawab. Halaman dan tanggal penggunaan yang akan diambil dari Informasi penting dalam konflik ini adalah ucapan terima kasih murid kepada gurunya karena telah
surat pribadi apa aja? Aja. Pribadi, yang pribadi. Pak Chandra tanya yang pribadi. Terus? Terus? Ya. Ya. Kemudian kelompok 2 coba sebutkan struktur dari surat resmi. Oke, terima kasih ya. Jadi pada intinya pembelajaran hari ini mengenai surat pribadi dan surat dinas. Kira-kira perbedaannya sudah tahu belum? Sudah ya? Mana yang harus pakai kop dan mana yang tidak pakai kop? Mana yang bahasa pribadi dan mana yang bahasa resmi atau bahasa baku? Baik, silakan dikumpulkan untuk tugasnya. Sudah dikumpulkan semua ya? Sudah dikasih nama? Sudah komplit? Sekarang menghadap ke Pak Chandra semua. Kembali ke asalnya. Kemudian silakan tangannya bergantian dengan temannya seperti ini. Selang-seling ya? Selang-seling. Di atas meja, jangan sampai nutup, oke? Tapi jangan nyentuh meja, ya? Jangan nyentuh meja. Di atas meja, tapi jangan nyentuh meja. Selang-seling mas. Ya. Nah, ketika boleh. Kalau Pak Chandra bilang up, berarti tangan yang paling bawah naik ke paling atas. Kita coba ya. Up. Up. Baik, sudah bisa. Kemudian Pak Chandra bilang down, berarti tangan yang paling atas turun paling bawah. Kita coba. Down. Down. Up. Yang paling bawah ya, dan tidak ke atas. Kalau Pak Chandra bilang pin, berarti tangan yang paling atas mukul di bawahnya, ya. Tapi jangan keras-keras, oke? Ready? Up, 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 down, pin. Berusaha menghindar dari pukulan itu ya. Kita ulangi lagi. Jadi up, up, up,
boleh beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.